Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 4 Tembursari, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Siswa dan kemudian selaku pengajar praktek calon guru penggerak angkatan 10 ini. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan juga kepada teman-teman semua sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini untuk melakukan destinasi untuk sebagai pemenuhan tugas calon guru penggerak ini. Langsung saja ya Bapak Ibu, nanti yang pertama pembukaan yang akan dibuka oleh Pak Arda, kepadanya Pak Arda, silakan Pak Arda untuk membuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kemudian selaku pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 10. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 4 Tembursari. Saya hormati Bu Simu selaku calon guru penggerak angkatan ke-10. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat hidayah kalimat karyanya hari ini kita semua bisa bertemu berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu semua, hari ini kita bertemu berkumpul di ruangan ini dalam rangka kegiatan diseminasi calon guru penggerak atau untuk memenuhi tugas calon guru penggerak, di mana yang sebagai calon guru penggerak di sini yang seperti kita ketahui bersama adalah Bu Siti Muharrafah, dan harapan saya kegiatan ini nanti bisa berjalan dengan lancar, kemudian bisa menjadi atau bisa menghasilkan suatu manfaat, baik itu untuk Bapak Ibu, baik itu untuk Bu Simu selaku calon guru penggerak, ataupun bagi lembaga kita SD Negeri 4 Tembursari. Dan harapan saya juga Bapak Ibu semua bisa tertular atau bisa mengikuti Bu Simu menjadi calon guru penggerak, yang mana nanti kedepannya Bapak Ibu semua harapannya bisa menjadi pemimpin pembelajar, baik itu di lembaga sekolah maupun di instansi dinas pendidikan. Dan akhirnya Bapak Ibu semua, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu guru semua, hari ini Bu Simu akan menyampaikan mengenai menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Masih semangat Bapak Ibu guru? Semangat! Masih? Masih! Oke, untuk menumbuhkan semangat pada siang hari ini, ketika saya bilang SD Negeri 4 Tembursari luar biasa, jaya, 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 3 kali. Siap. Oke, saya ulang lagi. SD Negeri 4 Tembursari luar biasa, jaya, jaya, jaya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Nah, sekarang Bapak Ibu guru semua sudah pernah sering kan mendengar kata-kata budaya positif. Ya, kira-kira kalau Bapak Ibu guru mendengar kata budaya positif, apa yang ada di benak Bapak Ibu guru sekalian? Oke, Bu Beke. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mencoba menjawab tentang budaya positif. Menurut saya, budaya positif merupakan nilai-nilai, keyakinan atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik. Tujuannya dari budaya positif itu sendiri, peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Oke, bagus sekali untuk Bu Beke, tepuk tangan. Jadi benar apa yang dalam Bu Beke tadi, budaya positif itu adalah bisa menumbuhkan
perilaku anak berbiasa-kebiasaan. Nah, dan tujuannya juga itu menumbuhkan motivasi intrinsik pada baik siswa maupun guru. Ya, lanjut ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada konsep inti budaya positif itu ada yang pertama perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, jadi di budaya positif itu ada gini, Bu Bapak Ibu belajar mengenai ini. Nah, di sini yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, Bapak Ibu guru juga tidak asing kan? Sering melihat pembelajaran berpusat pada siswa, pembelajaran berpusat pada guru. Ya, kira-kira di dalam kelas sudah pembelajarannya sudah berpusat pada siswa atau masih berpusat pada guru, Bapak Ibu guru? Siswa. Oke, nah sekarang kira-kira apa yang Bapak Ibu guru ketahui mengenai pembelajaran berpusat pada siswa? Apakah ada yang mau berbagi pengalamannya? Oke, silakan Bu Ika. Terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya pembelajaran yang berpihak pada murid itu adalah pembelajaran yang melibatkan siswa. Jadi guru itu hanya sebagai fasilitator. Intinya semuanya itu berpihak pada murid. Oke, bagus sekali. Terima kasih Bu Ika atas jawabannya itu. Ya, benar sekali apa yang kata Bu Ika, bahwasanya pembelajaran yang berpusat pada siswa itu ya guru hanya sebagai fasilitator, guru hanya sebagai menuntun, dan semua berpihak pada murid. Ya, mari kita usahakan pembelajarannya itu berpihak pada murid. Bapak Ibu guru, pelan-pelan kita berubah ya. Ya. Setelah itu, ya ada juga pembelajaran berdiferensiasi, yaitu sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak yang jadi wartawan itu mempunyai cita-cita bahwasanya pembelajaran itu harus berpusat pada siswa, guru sebagai contoh teladan. Itu. Setelah itu, nah yang berprofil pelajar Pancasila di sini diharapkan anak-anak siswa itu didik semua itu mempunyai ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif, kritis, mandiri. Jadi ini adalah 6 dimensi profil Pancasila yang harus dipunyai anak-anak. Itu Bapak Ibu, biar menumbuhkan motivasi yang ada pada diri siswa. Lanjut. Nah, di sini ada juga miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini ilusi kan hanya bayangan saja. Guru mengontrol murid. Contoh, kan semisal ada siswa yang melanggar peraturan, itu kan. Setelah itu ada bapak atau ibu guru menegur. Pasti anaknya itu kan takut kan, akan sebentar, ayo itu dibereskan. Nyapa gitu, semisal. Lah, anak kan pasti dikontrol pada gurunya, tetapi pada dasarnya itu hanya ilusi saja. Yang hanya bisa mengontrol ya hanya diri sendiri, ya murid ataupun guru sendiri. Di sini ada 4 ilusi. Yang kedua itu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Di sini penguatan positif bisa saja dengan rayuan atau bujukan. Ya, yang ketiga itu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berat memaksa. Ya, Bapak Ibu guru kan sudah lebih dewasa daripada anak-anak. Biasanya bersifat memaksa, tapi itu adalah cuma hanya ilusi saja. Yang hanya bisa mengontrol diri ya diri sendiri, siswa sendiri, ataupun guru sendiri. Jadi nggak ada motivasi dari luar. Yang hanya bisa mengontrol kita sendiri. Itu Bapak Ibu. Ya. Terus ini ada perbedaan mengenai stimulasi respon tentang dunia sama teori kontrol tentang dunia. Kalau realitis kebutuhan kita sama, kalau di teori kontrol itu realitas kebutuhan kita berbeda.
Setelah itu, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua peserta memiliki tujuan. Tujuannya itu akan mesti memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Kalau di teori kontrol itu model berpikir menang-menang. Jadi nggak ada, ya itu ada sebuah perbedaannya. Nah, di sini kan tadi ada mengenai budaya positif yang nantinya tujuannya untuk menumbuhkan motivasi intrinsik. Nah, di sini disiplin positif. Nah, disiplin positif itu sebelum ada budaya positif itu ada disiplin dan ada disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Setelah itu, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan ikut acara keumuman. Nah, contoh ya, kan ini semisal ada anak yang ingin lomba. Nah, tiap hari itu dia selalu belajar. Nah, belajarnya itu ya sungguh-sungguh karena ingin dapat imbalan. Nanti aku menang, dapat piagam, dapat sertifikat. Nah, itu belum ada motivasi dari diri sendirinya, masih ada iming-imingan dari luar. Oh, aku nanti kalau misal belajar dengan rajin, ikut lomba, karena aku menang, dapat imbalan. Nah, itu dia itu masih belum ada dari sendirinya, masih ada iming-imingan dari luar. Nah, kita sebagai pendidik tujuannya itu adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, itu jadi misalnya ada yang terlambat. Nah, kenapa dia terlambat? Kita nggak langsung menghukum gitu, tapi kita melihat, berdialog dulu. Mungkin dia ada apa gitu. Jadi ada motivasi intrinsik sendiri yang muncul pada diri sendiri. Nah, di sini juga tadi kan sebelumnya ini kan ada yang perilaku pada nilai kebaikan universal. Nah, setiap anak itu juga ini mempunyai nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama kepada suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Nah, di sini itu ada nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Yang tadi ada 6 tadi Bapak Ibu yang awal. Nah, yang ini keterampilan hidup, contohnya dapat dipercaya, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, saling menghargai dan memberikan yang terbaik diri. Ada juga kebajikan toleransi, rasa hormat, mandiri, menghargai, antusias, dan percaya diri dan komitmen. Dari sini, dari nilai-nilai bacaan itu ada kebutuhan dasar manusia. Nah, semua itu ya butuh, manusia memang ada kebutuhan dasar. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, di sini sudah kebutuhan dasar manusia. Nah, itu ada juga 5 dasar kebutuhan manusia. Nah, ada 5 dasar kebutuhan manusia. Bertahan hidup, contohnya ya, makanan, kita butuh makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Nah, semisal seperti kelas yaitu ada anak yang semangat belajarnya berkurang, dia itu nggak ada motivasi intrinsik. Nah, dia itu juga ketika mengerjakan tidak mau, mungkin dia itu ya lapar atau mungkin dia itu kebutuhan dasarnya itu tercukupi gitu. Contoh ya, Bu, saya mau ikut
bertahan akannya itu loh, maknanya itu dia itu lapar gitu loh, nggak tercukupi bertahan hidupnya. Masih bingung Bapak Ibu? Apakah ada yang ditanyakan? Yang kedua lanjut ya. Lanjut. Kasih sayang dan terima, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Contohnya dalam kelompok ya, misal ada kelas 1 misal ya, di situ ada kelompok, tapi ada satu orang yang dia itu nggak mau, dia nggak mau mengerjakan. Nah itu kenapa? Itu perlu mungkin dia tuh nggak nyaman, atau mungkin dia sayangnya tidak diterima di kelompok itu. Jadi dia itu merasa di kelompok itu nggak ada kasih sayang, jadi dia itu dasarnya kebutuhannya nggak terpenuhi. Terus itu ada penguasaan, harga diri kita untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan mencoba. Nah, dengan kebebasan contohnya dia bebas kemana-mana. Bu, saya nggak mau duduk kalau belajar. Nah, karena dia itu mempunyai mungkin gaya belajarnya, dia maunya muter, estetik, ada yang dia majalah itu dia bebas untuk belajar, tapi dia memiliki pilihan, kesenangan, dia bermain, humor dan antusias. Contohnya bermain sama belajar, yang cuma belajar saja, tapi cuma ada nanti bermain, tapi diselipkan dengan materi-materi pada pembelajaran tersebut juga bisa. Biar anak juga senang, belajar pun juga senang, antusias gitu. Nah ini dari kebutuhan dasar ini ada motivasi perilaku manusia. Di sini tuh ada dua motivasi, yaitu ekstrinsik sama intrinsik. Nah kalau ini dari luar, nah contoh untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau motivasi intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, contohnya ini, misal ada muridnya itu mengerjakan tugas PR. Nah, dia nanti takut kalau nggak mengerjakan tugas dimarahin sama ibu bapak gurunya. Jadi dia itu menghindari kenyaman, terus mengerjakan PR aja, nanti aku takutnya dihukum gitu. Jadi dia itu nggak nyaman harus mengerjakan itu. Kalau untuk mendapatkan imbalan, oh aku mengerjakan PR dengan seksama, nanti dapat nilai 100, dapat hadiah gitu. Nah kalau ini dari diri sendirinya, aku pengen mengerjakan soal, aku pengen pintar, aku pengen bisa sendiri. Nah ini motivasi intrinsik sudah terbangun. Tapi kalau yang motivasi ekstrinsik itu belum terbangun, masih ada iming-imingnya dari luar gitu loh. Terus di sini itu habis motivasi itu ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah kalau hukuman itu tidak terancam atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Contohnya, anak itu terlambat ke sekolah, terus tiba-tiba bapak ibu gurunya bilang gini, kamu terlambat oleh dok, ayo push up 5 kali. Setelah push up, dia sudah pak, sudah push up. Sebab dia itu nggak tahu kalau dia terlambat itu bakal diminta push up gitu. Nah itu satu arah saja. Muridnya nggak tahu, cuma langsung tiba-tiba gurunya minta langsung ayo push up, kamu terlambat gitu. Kamu nggak pakai sepatu, lari lapangan 2 kali. Nah itu kan muridnya nggak tahu, tetapi bapak ibu gurunya langsung minta untuk melakukan hal itu namanya hukuman. Jadi dia itu nggak nyaman, berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, yang kedua adalah konsekuensi. Terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Ini contohnya, kalau kamu tidak mengerjakan soal atau tugas, nanti kamu akan mengerjakan soal 2 kali lipatnya. Nah, itu antara guru dan murid udah tahu bahwasanya kalau misal anak ini nggak mengerjakan soal atau tugas, bakal diminta untuk mengerjakan 2 kali lipatnya. Nah itu jadi sudah tahu, antara guru sama murid sudah tahu apa yang harus dilakukan ketika nggak mengerjakan itu gitu.
Yang kedua itu restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memberi kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi nanti itu ada namanya restitusi. Jadi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memberi kesalahan mereka. Nah, berkolaborasi antara murid dan guru untuk mencari solusi. Bagaimana? Terus di sini ini juga guru ternyata juga ada proses kontrolnya loh, Bapak Ibu. Nggak cuma sebagai penghukum saja, sebagai teman saja. Nah, di sini dalam modul 1.4 ini, nah ini yang dibahas mengenai 5 posisi kontrol guru. Nah, Bapak Ibu sebagai guru ya, aku juga sebagai guru. Nah, di mana posisi kita ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Kalau penghukum, contoh penghukum di sini ya. Nah, di sini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, maksudnya gini, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kalau penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, dan dihukum, nanti dia kan merasa tertekan, gitu, terendam ada hukuman. Nah, bagaimana cara kehukumnya itu apa? Contohnya, hormat pada bendera selama 1 jam. Ini termasuk penghukum. Kenapa? Karena seakan-akan dia itu diminta untuk berdiri, dihormat. Ini dia itu ada hukuman fisik, gitu. Yang kedua mengenai membuat merasa bersalah. Terus dia tanya bagus-bagus, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja menjalankan ibu atau bapak. Nah, posisinya itu kita ngomong itu sebagai membuat merasa bersalah, nggak menghukum. Terus yang ini contoh juga sama dengan temannya. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, ini kira-kira bapak ibu mulai dari penghukum, mulai dari membuat merasa bersalah, sama membuat merasa bersalah, sama teman, motivasi sebagai posisi teman. Kira-kira bapak ibu guru yang paling sering dilakukan apa selama ini? Sebagai apa? Penghukum? Penghukum? Mungkin sebagai penghukum. Kalau berapa sebagai apa? Kamu ini pemantau. Kamu sudah melakukan aturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara beli atributnya ke operasi dan jangan diulangi lagi ya. Itu pemantau. Nah, selama ini mulai dari pagi hiburan ke GG, kita jadi ada mungkin posisinya di mana? Kalau ini manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu kira-kira? Bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Kalau bagi kira-kira apa? Penghukum atau pemantau atau teman? Penghukum. Lah, berarti udah tahu posisinya kontrol masing-masing ya? Berapa? Sebagai teman ya, berbagai teman ya. Kalau berbagai sebagai apa? Berbagai? Kalau penghukum juga. Kalau benar aja? Manajer. Wah, nah bagus ini manajer ini. Kalau berita? Sebagai teman. Iya. Nah, ya yang mulai penghukum dikurangi Bapak Ibu. Karena nanti takutnya trauma kepada anak-anaknya. Hukum secara positif. Iya, itu pun juga tetap ada motivasi interestnya Pak. Belum diri sendirinya. Meskipun pusat kan olahraga Pak. Nah, itu memang agak susah. Nanti takutnya nanti anak-anak itu jedanya cuma sebentar. Enggak dari bangun itu sendiri terus aku mulai semisal aku sudah mulai insaf lah enggak terlambat lagi gitu. Terus mulai terbangun terusnya Pak. Ya. Nah, di sini posisi kontrol apakah saya kecewa sekali dengan kamu. Contoh, aku kecewa sekali dengan kamu. Berarti itu sebagai penghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini juga penghukum. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, karena dia tanya bagus-bagus, dia itu motif kita sebagai guru itu tanya, mungkin dia itu rencananya apa
sini pemantau. Jadi ada berapa itu Bapak posisi kontrol guru? Ada 5. Tapi yang semoga Bapak Ibu semua ini bisa menerapkan sebagai manajer. Nah, manajer itu ya dia berdialog dengan baik-baik terhadap muridnya yang bermasalah. Nanti ditanyain apa solusinya, apakah dia bisa memecahkan masalah sendiri. Tuh Bapak Ibu diharapkan ya. Terus itu setelah posisi kontrol juga ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kalau Bapak Ibu guru kalau naik sepeda motor mau jalan jauh pakai helm tidak? Nah itu apa tujuannya pakai helm? Supaya tidak kelilipan. Ya agar pintar juga bisa agar peraturan. Setelah itu ada taman bersama toh. Nah begitupun juga kenapa yang kelas? Nah yang kelas itu dibentuk agar membangun motivasi intrinsik ada diri sendiri. Nah aku pakai helm naik biar aku aman selamat. Nah dia sudah tahu kalau dia aku pakai helm biar aku gak ditilang, biar aku nggak jatuh, dan aku poin ini dia itu ada motivasi intrinsiknya sendiri, nggak ada embel-embel dari luar. Nah di sini apakah Bapak Ibu guru semua sudah bentuk keyakinan kelas di kelasnya masing-masing? Sudah ya? Nah, di sini itu ada bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif yang dilarang, itu tidak boleh, jangan. Kalau bisa ya saling menghargai, saling menghormati, jujur, itu Bapak jaga kebersihan, dan sesuai dengan kondisi kelas dan sekolahnya masing-masing. Dan semua warga sekolah kalau ada kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Biar kenapa? Biar itu menumbuhkan motivasi intrinsik itu. Dia merasa memiliki. Contoh kalau keyakinan kelas 1 saling menghargai, menyayangi, jaga mulut, jaga cuci tangan biar enggak sama temannya nggak jahil. Nah itu nanti anak pun tahu, guru pun tahu. Jadi sama-sama kita membuat kelas itu bersama-sama. Ada keterbukaan gitu Bapak Ibu. Terus setelah itu mengenai segitiga restitusi. Nah ini restitusi itu ada suatu proses dialog dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada 3 tahapan restitusi. Yang pertama, contoh ya ada masalah gitu ya, ada 3 tahapannya. Nggak harus mengecek kasus hukum enggak, tapi ditanya dulu. Pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Jadi ada 3 tahapan di sini. Nah, ini contoh-contoh menstabilkan identitas. Nah, dari itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contohnya, berbuat salah itu wajar, nah sudah ada masalah. Mungkin ada masalahnya ya, kelas berapa ya itu, mungkin gini, kelas 1, dia itu bertengkar dengan temannya. Terus nanti sebagai guru, saya tanya dulu ke anak itu, kenapa kok berbuat seperti itu? Terus tidak ada manusia yang sempurna di sini. Itu kata-kata yang diucapkan. Ibu bapak juga pernah melakukan kesalahan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, kata-kata ini ketika ada masalah ini yang akan didialogkan bersama murid-muridnya. Nah, itu termasuk menstabilkan identitas. Yang kedua itu mengenai validasi tindakan yang salah. Nah, di sini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, kata-katanya bisa gini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kami bisa melakukan hal lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena menekankan sesuatu penting bagimu. Oke, masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Oke, SD Negeri 4 Tempur Sari. Luar biasa. Jaya, jaya, jaya. Oke, lanjut ya.
bagaimana sih budaya positif itu bisa menumbuhkan intrinsik, motivasi intrinsik tanpa ada dorongan dari nggak ada imbalan dari iming-iming dari luar, tapi dari diri sendirinya. Terus kata-katanya gini, apa kebutuhan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, dari sini itu nanti akan menemukan solusi dari masalah tersebut. Jadi anak pun juga senang, guru pun senang, jadi bisa mencari masalah tersendiri. Nah, melalui 3 tahapan itu, melalui dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, validasi apa itu lanjut? Terus ini sebenarnya ini keyakinan, meyakinkan keyakinan. Oh ya. Sebenarnya itu meyakinkan keyakinan. Ada 3. Nah, ini contoh restitusi yang saya lakukan terhadap anak. Tak perlihatkan videonya. Kemarin kelas 1 ini. Nah, di sini nanti ada kata-kata mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan apa? Nggak bisa ini. Berarti ini bisa dilihat. Tadi saya kan tanya. Ya, ini adalah salah satu contoh penerapan restitusi yang saya lakukan. Ya, Bapak Ibu, jadi mulai saya menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan meyakinkan keyakinan terhadap anak itu. Oke, ya, bisa dipahami contohnya. Oke, jadi kalau Bapak Ibu guru ada masalah seperti itu juga harus ada restitusi. Ya, restitusi. Jaya, terus baris itu. Nah, ini penutupnya ini. Dan penutup. Jadi, mana ya ini? Ya, di screen, di full screen. Ini dong, full screen. F11 plus. Oke, di sini contoh penerapan restitusi yang saya lakukan terhadap anak. Nah, di sini. Jadi dalam sebenarnya intinya budaya positif itu bagaimana cara menumbuhkan motivasi inklusi pada anak melalui kebiasaan-kebiasaan yang positif tersebut. Jadi dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan Kusimu ketika sedang rapat di kantor. Kusimu itu mendapatkan apa dari ketua kelas. Bahwasanya tadi Mbak Elsa habis bertengkar dengan Mbak Caca, apakah benar? Aku habis kesal sama Caca. Caca selalu menyontek hasil pekerjaan saya, mulai dari PR dan tugas lainnya selalu dicontek. Oh begitu, wajarlah kalau kamu kesal. Jika Kusimu di posisi kamu, pasti akan berbuat hal seperti itu. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Mbak Caca? Saya marah-marah dulu, saya memanggil Caca. Cara menyontek Caca. Oh
begitu, pasti kamu punya alasan kenapa kamu nyobek bukunya Mbak Caca. Iya Bu, masa saya diam saja, saya sudah susah payah mengerjakan soal. Tetapi Caca hanya menolak saja, tidak mau berusaha sendiri. Oh iya, wajarlah kalau kamu marah Mbak Elsa, karena kamu tidak rela pekerjaanmu dicontoh oleh Mbak Caca. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih dari itu. Misalnya, kamu meludahi, menjambak-jambak rambutnya Mbak Caca, sampai memukul. Ayo sekarang kita coba pikirkan tindakan kamu menyebek bukunya Mbak Caca. Apakah kamu masih ingat mengenai kegiatan di kelas? Kalau masih ingat, apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan kegiatan kelas? Kalau belum, kegiatan kelas mana yang kamu langgar Mbak Elsa? Oh iya, ternyata kamu masih ingat. Menurut kamu, menghargai teman, menghormati teman itu penting apa tidak Mbak Elsa? Kalau menurut kamu penting, apa yang harus kamu lakukan ketika sedang marah? Kamu bersedia untuk memberi masalah ini? Apa yang kamu lakukan untuk memberi masalah ini Mbak Elsa? Ya, tepat sekali Mbak Elsa. Ibu apresiasi tindakan kamu Mbak Elsa. Semangat ya. Sekarang kamu boleh istirahat terlebih dahulu. Ya, sama-sama Mbak Elsa. Bapak Ibu guru semua masih semangat? Semangat. Oke. Kalau SD Negeri 4 Taman Sari Luar biasa. jaya, jaya, jaya. Oke, langsung saja ya Bapak Ibu. Saya akan memaparkan mengenai visi dan praksara perubahan. Ya, di sini langsung saja. Nanti kita akan berdiskusi visi dan praksara perubahan sekolah. Nah, nanti itu ada 3. Yang pertama yaitu merumuskan kalimat rumpang dan nilai visi sekolah kita, mengidentifikasi perilaku mencerminkan visi sekolah, dan mendiskusikan inisiatif perubahan yang dilakukan di sekolah. Nah, ini Bapak Ibu guru itu kepengennya punya murid seperti apa, cita-cita untuk murid. Tentu kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Bisa beranak mulia, sopan, kreatif juga bisa. Setelah itu kita percaya bahwa murid itu apa? Yang mempunyai kelebihan masing-masing. Dia itu percaya bahwa dia itu mampu untuk berkreasi. Di sekolah kita mengutamakan apa? Kebersamaan, kepedulian atau apa? Terus murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah itu tempat belajar yang nyaman. Sekolah itu rumah kedua buat murid gitu. Bisa juga kita warga sekolah ini yakin bahwasanya sekolah itu sebagai belajar yang nyaman atau bagaimana ya. Nanti Bapak Ibu guru saya kasih satu kertas ini, menuliskan yang ini 1, 2, 3, 4, 5 ya Bapak. Ya. Terus dari situ ini Bu. Ya. Nah, terus nanti disampaikan. Ini beda-beda berarti jawabannya. Iya, beda-beda nanti kesimpulannya. Nanti saya tarik kesimpulan. Kalau sama ya tidak apa-apa. Kalau misal itu. Iya, nomor 1
kita tidak bisa menjadi murid ini tidak bisa bodoh atau yang lainnya. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan sopan santun, saling peduli, dan rasa kekeluargaan. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah adalah tempat kedua yang nyaman setelah di rumah. Serta yang kelima, kita warga di sekolah yakin siswa dapat menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan dapat menjadi pribadi yang unggul serta dapat menjadi generasi yang bisa mengubah dunia menjadi lebih baik. Oke, tepuk tangan buat ada lagi siapa yang mau menada, silakan membacakan. Siapa Pak? Menada, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk yang pertama yaitu kita memimpikan murid-murid yang kreatif, berprestasi, mandiri, dan berakhlak mulia. Untuk selanjutnya yaitu kita percaya bahwa murid adalah anak yang memiliki bakat dan karakter yang berbeda-beda. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Untuk selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mendapat pengajaran yang layak dan ilmu yang layak. Untuk selanjutnya, kita warga di sekolah ini yakin menciptakan budaya positif dan mendidik siswa dengan baik. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat Bu Keke. Jadi hampir semua Bapak Ibu guru berarti memimpikan murid-murid yang punya apa? Akhlak mulia. Terus berarti kita percaya bahwa murid adalah apa? Tadi bisa berkompeten, bisa juga berprestasi, mempunyai kelebihan berbeda. Oke, di sekolah kita mengutamakan apa? Bisa sikap peduli, kepedulian bisa juga. Kekeluargaan, gotong royong juga bisa. Nah, murid di sekolah kita sadar bahwa betul bahwa apa? Murid di sekolah menjadi insan yang berkompeten, iya, bagus. Ya, kita warga di sekolah ini yakin menjadi sekolah yang diimpikan dan didambakan Iya. untuk seluruh warga sekolah dapat bisa diterapkan di lingkungan keluarga. ya. Nah, dari sini berarti dapat disimpulkan bahwa murid-murid itu berarti mempunyai karakter Berbeda-beda. Terus, Permisi ke iya. Kan visi sekolah kita apa Bapak Ibu? Unggul dalam pembelajaran dan berprestasi berdasarkan akhlak mulia. Oke. Terus, apakah visi sekolah kita selama ini sudah sesuai dengan cita-cita untuk murid? Mereka sudah Sebagian prestasi besar ya, sudah. Nah, apakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita dari jaringan-jaringan tadi nulis ini? Apakah ada yang mau ditambahkan atau sesuai apakah bisa disesuaikan atau ditambahkan Bapak Ibu? Yang perlu ditambahkan. Perlu ditambahkan. Ya. Oke, jika iya apa saja? Ya, ditekankan untuk bertakwa kepada Tuhan Yang Bisa. Berarti harus ada tambahan jenis misal ya, unggul dalam pembelajaran, dalam berprestasi berdasarkan akhlak mulia. Kak Gigi tadi mau nambahin apa? Bertakwa Tadi bertakwa. kepada Tuhan Yang Bisa. Berarti mewujudkan peserta didik yang unggul dalam belajar, dalam prestasi, Disiplin dan berakhlak mulia. mulia. Ya. Nah, tugas sudah ini Pak ya, nanti bisa ada revisi atau gimana nanti kita bahas bersama-sama. Dari sini, ya visi saya guru penggerak itu mewujudkan peserta didik unggul yang berkarakter dan berprestasi. Baik Bapak Ibu, udah selesai kan materinya mengenai budaya positif. Sekarang Bapak Ibu melakukan bersama-sama sejenak. Monggo Bapak Ibu. Kita meningkat terlebih dahulu. Nah, dengan bahwa ya nanti ini Bu, ini meningkat. Enak, Bu. Ya, kita nanti hari ini kita kan sudah belajar positif sama visi
dan masa perubahan. Bagaimana refleksinya Bapak Ibu mengenai karakter contoh? Saya hari ini senang sekali. Terus apa yang dirasakan? Saya sangat mendapatkan kebanyakan. Kenapa? Banyak. Saya sangat senang. Saya mendapatkan pengetahuan, saya mendapatkan ilmu. Saya mendapatkan belajar. Wawasan saya bertambah. Terima kasih. Bapak Ibu. Iya, terima kasih Bapak Ibu ya atas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semangat pagi. Pagi. Biasanya kan malam Pak Nur ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan atas tidak sekedar kehadiran panjenengan tapi juga partisipasi aktif dari panjenengan semua. Terima kasih banyak. CDP tidak akan bisa melaksanakan tugasnya secara sendiri, tidak bisa karena sifatnya bukan individual, sifatnya membutuhkan dukungan semua pihak sekolah, termasuk juga kasih jawab. Terima kasih sampai selama ini sampai sejauh ini terima kasih hadir dan memberikan dukungan secara penuh. Terima kasih banyak. Ada satu hal yang tadi terlewat. Jadi setelah visi tadi disampaikan baca itu apa sebenarnya, hubungannya apa dengan visi? Iya, betul. Nah, ada yang namanya Ini apresiasi. ini pendekatan aku lupa Bu. Itu cara pandang saja paradigma. Kalau dulu biasanya, oh di kelas kita ini nilai matematikanya banyak yang rendah, oke dikasihlah les matematika, biasanya ngoten gitu. Jadi kita membuat kegiatan program dari kelemahan anak gitu. Tapi kalau yang IA ini individu apresiatif itu kebalikannya. Jadi kita membuat program itu dari kelebihan yang kita punya. Misalkan saya tadi menanyakan di sebelah kalau punya sekolah ya ternyata bukan kebunnya. Seandainya di sebelah ini kebunnya milik sekolah, lahan kosong gitu ya, itu aset kita, keunggulan kita. Berarti bisa kita manfaatkan misalkan membuat ekstra cocok tanam. Nah itu masuk dalam individu apresiatif yang dalam membuat program itu digunakanlah Bagja. Seperti itu sambungannya. Jadi Bagja itu alat yang digunakan untuk mewujudkan program dari mana? Dari keunggulan yang dimiliki sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian budaya-budaya positif yang tadi disampaikan oleh Bu Simu juga sebenarnya telah Bapak Ibu lakukan, hanya saja tidak menggunakan istilah tersebut. Misalkan, saya sudah biasa kok kalau ada anak salah saya tidak menyalahkan, tapi saya berusaha mengarahkan agar anak itu memiliki motivasi intrinsik. Nah, yang panjenengan lakukan itu sudah termasuk pada segitiga restitusi. Tapi kita tidak menggunakan istilah itu selama ini. Gitu. Bahkan budaya positif ini bisa kita lakukan di rumah loh Pak. Wah ini istri kok agak macam-macam ya. Saya restitusinya gitu. Gak dimarahi tapi di segitiga restitusi. Begitu juga suaminya ini perlu saya kuatkan keyakinannya. Kalau di sekolah ada keyakinan kelas, di keluarga ada keyakinan keluarga. Jadi yang disampaikan tadi itu sebenarnya umum, bisa kita lakukan dimanapun. Itu sedikit tambahan supaya ada kaitannya antara budaya positif, visi dan Bagja yang disampaikan bersama. Seperti itu. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih semuanya. Semoga kegiatan hari ini tidak sekedar berkah untuk Gusimu, tapi juga berkah untuk semua panjenengan dan perubahan baik sekolah tercinta kita ini yang biasanya disebut Arema.
di-sharingkan. Bahkan tadi ada yang mengatakannya, saya senang saya mendapatkan materi baru, saya mendapatkan ilmu, mendapatkan wawasan baru. Selama ini mungkin Bapak Ibu terbiasa sharing gitu ya, sharing wawasan baru, ada masalah di sekolah. Sharingnya itu apa sudah ada nama wadahnya? Belum. Sharing biasa, ngopi biasa. Ngopi, ngolah pikir. Ngopi, Iya. ngolah pikir. Iya. Nah itu nanti bisa dijadikan namanya Pak. Oh siap. Jadi salah satu tugas dari Bu Simu nanti ada yaitu membentuk komunitas praktisi. Panjenengan bisa membuat komunitas praktisinya SD 4 Telosari. Jadi ngopi Arnepat. Nah, karena ini guru mungkin guru Nepat ya. Guru Nepat. Itu komunitas praktisi. Nanti bisa dibentuk. Ya, oke. Baik Bapak Ibu, sekian, terima kasih banyak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.